Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sekar Asti Fridena Putri dengan NIM E100220160. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan apa itu industri dan perubahan ekonomi wilayah. Apa yang perlu kita ketahui? Yang pertama, kita perlu memahami peran dalam perubahan ekonomi wilayah. Yang kedua, kita perlu menjelaskan dampak revolusi industri. Dan yang ketiga, memahami Fordisme, spesialisasi, fleksibel, dan produksi ramping. Yang pertama adalah lokasi industri dengan tujuan untuk menjelaskan penempatan aktivitas industri. Yang berikutnya ada asumsi, aktor rasional, dan fokus pada profit. Dan yang terakhir, contoh adalah mengabaikan faktor sosial budaya. Nah, yang pertama ada teori sewa lokasi dari von Thunen tahun 1928. Model ini penggunaan lahan berdasarkan jarak dari pasar. Asumsinya wilayah datar, petani rasional, ongkos transportasi linear. Dan terdapat kurva Bidran, yaitu jenis tanaman ditentukan oleh jarak dan biaya. Kemudian ada penerapannya di pekerjaan oleh Alonson 1964. Kurva Bidran menunjukkan harga sewa tinggi di pusat kota. Urutan dominasi komersial, industri, baru pemukiman. Kemudian ada teori lokasi industri Weber 1929. Lokasi industri sama dengan biaya terendah. Faktornya transportasi dan tenaga kerja. Industri ekstraktif dekat bahan baku, barang mudah rusak dekat pasar. Kelemahan model Weber ini, yang pertama, mengabaikan fluktuasi permintaan dan mobilitas tenaga kerja. Yang kedua, ada biaya transportasi kini menurun. Dan yang ketiga, industri modern terdesentralisasi dan lintas negara. Kemudian ada teori August Loss tahun 1954. Yang pertama ada kombinasi teori August Loss ini berkombinasi dengan model Weber dan Kristaller. Nah, lokasi optimal ini sama dengan mendapatkan pendapatan biaya paling besar. Dan yang terakhir adalah mengakui permintaan, migrasi, regulasi, dan sektor retail. Kemudian ada teori yang berikutnya, ada Paul Krugman, tahun 2008 tentang ekonomi baru. Integrasi teori perdagangan dan lokasi, spesialisasi, pola perdagangan dan lokasi industri. Industri mengikuti tenaga kerja terampil, yaitu aglomerasi. Kemudian ada revolusi industri dan ekonomi dunia. Yang pertama ada dampak utamanya, yaitu produktivitas meningkat dan biaya transportasi itu menurun. Dan yang kedua mendorong urbanisasi dan industrialisasi. Dan produktivitas meningkat tajam dari tahun 1700 hingga 1990, produktivitas naik hingga 45 kali. Pendapatan dan kekayaan individu meningkat dan muncul ketimpangan global dan regional. Dari biaya transportasi turun itu dari tahun 1800 hingga 1910, yang dimana biaya angkutan turun drastis. Ekspansi pasar dan mobilitas tenaga kerja juga meningkat, walau perdagangan global berpengaruh juga. Kesimpulan yang dapat kita ambil, yang pertama, industri membentuk struktur ekonomi wilayah. Yang kedua ada teori lokasi bantu pahami dinamika spasial. Yang ketiga ada revolusi industri, yaitu transformasi ekonomi global. Dan yang terakhir, lokasi industri modern, yaitu ada teknologi, tenaga kerja, dan inovasi. Terima kasih, sekian.
presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.